Hai semuanya, kalau kalian sudah buka video ini, berarti kalian sudah ngerjain challenge yang kedua. So, kita lanjut ke challenge yang ketiga. Goals dari belajar storytelling ini tentu aja sesuai requestnya teman-teman ya. Kemarin banyak yang japri aku langsung dan DM aku nanya tentang Bun, tolong dong ajarin storytelling dan lain sebagainya. Sebenarnya kita semua itu sebagai ibu apalagi ya, kita udah punya bekal untuk mendongeng atau bercerita pastinya karena memang budaya kita di Indonesia terutama ya, kalau dari kecil biasanya kita pasti didongengin sebelum tidur, diceritain, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari mulai kita mendengar aja, kita tuh udah dapat apa ya, istilahnya ilmu-ilmu untuk menceritakan kembali atau menceritakan sesuatu, mengemasnya menjadi sesuatu hal yang baru gitu. So, goals-nya adalah teman-teman semuanya paham bahwa cerita yang menyentuh itu bukan soal sensasi aja, tapi soal kejujuran dan kepekaan melihat hal-hal kecil dalam hidup. So, ayo kita belajar tentang storytelling. Dalam dunia konten yang sering dipenuhi highlight, kita sering lupa bahwa yang paling menggerakkan hati adalah cerita sederhana yang terasa dekat dengan kita. Orang nggak selalu terinspirasi oleh pencapaian kita, tapi mereka akan tersentuh oleh proses kita. Nah, gimana maksudnya? Mungkin teman-teman semua banyak yang mengalami, mengamati juga, atau bahkan jadi lakonnya atau pelakunya juga nih ya. Beberapa tahun terakhir ini pastinya udah tahu dong produk digital sedang banyak-banyaknya di media sosial, salah satunya Instagram. Nah, ketika banyak teman-teman yang share tentang screenshot dapat 2 digit, 3 digit, dan sebagainya, apa yang akhirnya menjadi apa ya, istilahnya pertimbangan dari keputusan seorang audiens untuk menentukan bahwa aku mau beli nih produknya, aku mau follow nih orangnya dan lain sebagainya. Yes, benar. Mereka pasti akan melihat journey, cerita, apa ya istilahnya obrolan-obrolannya gitu. Baru mereka akan memutuskan untuk follow, beli produk, ikut kelas, dan lain sebagainya. So, nggak jauh-jauh dari cerita yang benar-benar jujur dan simple aja gitu. Nah, kalau boleh cerita nih, waktu Ibun pertama kali FYP, tahu FYP itu sebenarnya udah beberapa kali ya saat awal-awal ngonten, tapi nggak yang banyak banget. Nah, yang banyak banget itu yang tiba-tiba dapat 2 juta viewers itu, karena cerita tentang pengalaman resign. Jadi, berawal dari keresahan atau kegundahan Ibun sebagai IRT baru, new mom banget gitu loh, new mom banget yang sebelumnya, gila kerja, tiba-tiba kudu resign dan lain sebagainya. Itu kan kita anggap karena kita yang melakoni ya, kita anggap itu cerita yang sederhana. Tapi ketika cerita sederhana itu relate banget sama orang lain, itu akan jadi suatu hal yang berbeda gitu, teman-teman. Nah, kita akan belajar lagi storytelling seperti kemarin, seru ya belajar buat captionnya. Next, kita akan sering-sering ya latihannya. So, apa itu storytelling di konten media sosial? Bercerita sama dengan merangkai momen menjadi sebuah makna. Tugas kita bukan menciptakan kisah heroik, ya kayak dongeng-dongeng gitu ya, bukan ya. Tapi melihat keistimewaan dalam hal biasa. Seperti yang Ibu ceritain tadi, contohnya, Ibu merasa ketika jadi new mom, kemudian dari yang gila kerja, terus akhirnya kudu resign jadi full time IRT, itu kan sebenarnya terasa biasa ya kalau kita yang mengalami. Tapi akan menjadi sesuatu yang istimewa ketika kita
ceritakan gitu ya, Bun-Bun ya. Kita ceritakan, kita rangkai momen-momennya menjadi sebuah makna. Kalau dipikir-pikir ini salah satu cara kita untuk memaknai hidup ya, kalau dipikir-pikir ya. Cuma ini yang dikontenin. Nah, pilih-pilih lagi cerita cerita keseharian yang ingin dikontenkan ya, teman-teman ya. Karena ini akan jadi pelajaran untuk banyak orang, so pilah-pilah lagi lah. Nah, contohnya misalnya punya masalah tentang ngerasa nggak produktif selama jadi full time IRT. Kita ngerasa itu kayak ya udah kita kita punya feeling, kita punya perasaan yang nggak produktif nih, aku jadi IRT gitu. Itu kan kayak sederhana banget ya. Padahal kalau kita lihat prosesnya, awalnya nyalahin waktu terus. Padahal yang butuh diatur adalah energiku. Terus kita gali lagi maknanya, setelah makna proses kita gali lagi maknanya, adakah pembelajaran yang kita dapat dari sana? Oh, ternyata ada. Sekarang aku mulai dari satu hal kecil, misalnya journaling 5 menit sebelum tidur dan lain sebagainya. Nah, ini dia kalau zaman now disebutnya framework, formula atau struktur ya. Ketika ada masalah, kemudian ada prosesnya, ada value atau pembelajaran yang bisa diambil dari proses yang udah dijalani. Itu bukan drama ya, Bun-Bun ya, karena kita nggak ada melebih-lebihkan, kita nggak menciptakan kisah heroik, dramatis, dan lain sebagainya. Tapi benar-benar kita jujur menyampaikan bahwa aku punya masalah ini loh. Kemudian aku berproses loh untuk mencari atau menghadapi masalah ini seperti apa. Dan akhirnya setelah aku menjalaninya ternyata ada satu pelajaran yang bisa aku bagikan ke teman-teman audiens, yaitu apa gitu misalnya. Dan tentu saja jujur itu menyentuh. Mengakui diri ini nggak produktif itu kan benar-benar kalau kita ya sebagai orang awam melihatnya, wah jujur banget nih orang gitu. Karena ya jujur itu adalah sesuatu yang menyentuh. Oke, kita masuk ke 3 elemen storytelling yang ringan tapi dalam. Yang pertama adalah masalah nyata tapi relatable. Contohnya, aku sering scroll IG, tapi malah makin ngerasa nggak cukup. Nah, sering kan mengalami ini ya Bun ya. Kita mungkin mikir ini, masalah sepele nih, masalah sederhana. Tapi dari satu masalah ini aku udah buat berapa konten tuh tentang ini. Kayaknya udah ada lebih dari 3 konten deh yang bahas ini. Ada yang aku tambahkan dengan literatur, ada yang memang aku bahas santai, ada yang memang aku bahas dengan carousel, reels, dan lain sebagainya. Tuh, dari satu ide aja udah jadi banyak konten ya Bun ya. Lanjut. Yang kedua adalah proses manusiawi. Bukan yang langsung sukses, tapi yang benar-benar berproses. Seperti apa yang aku ceritakan tadi tentang FOMO, screenshot, 2 digit, 3 digit, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat memang, menarik juga ya kalau dapat uang cepat dari misalnya installing join link aja nih cepet banget nih dapat 2 digit dan lain sebagainya. Kita lupa ya, ternyata ada proses di sana. Nah, bedanya proses sama proses manusiawi itu gimana? Mungkin banyak yang cerita, wah aku dapat 2 digit dalam sebulan nih, bisa nih. Caranya adalah join link, kemudian upload produk dan lain sebagainya. Nah, itu kan proses ya. Tapi kalau proses manusiawi itu ya benar-benar proses yang kita jalanin, yang kita jujur jalanin. Contohnya nih, setelah belajar Canva selama 3 bulan, akhirnya berani juga nih ngulik untuk serius buat game Canva. Nah, proses itu kan benar-benar relate ya. Jadi nggak yang langsung dapat 2 digit gitu langsung ya, tapi benar-benar proses yang manusiawi yang kita memang benar-benar ini nih step yang kita jalanin pertama ya bener nih stepnya dia gitu. Terus yang ketiga adalah makna kecil tapi maknanya itu terasa gitu. Misalnya, contohnya, ternyata bukan jumlah likes yang bikin puas, tapi pas tahu ada yang ngedengerin kita gitu. Kayak yang aku upload beberapa waktu lalu, ternyata
banyak yang nungguin untuk aku buat konten tertentu gitu, misalnya di Threads atau di IG bahas tentang rumus konten, ternyata banyak yang nungguin juga obrolan teras Ibun. Dan yang paling sering nih banyak yang DM akhir-akhir ini karena udah 2 bulan off nulis newsletter gitu. So, kita fokus ke makna kecil yang bisa kita share, nggak usah yang harus, wah postinganku harus bervalue banget nih, nggak usah gitu ya. Yang penting dari masalah kita punya rekam jejak atau proses yang kita jalanin, kemudian dari sana kita bisa narik satu aja value atau makna dari kejadian apa yang pernah terjadi sama kita. So, challenge-nya apa nih Bun? Challenge-nya adalah pilih satu pengalaman sederhana yang berkesan, misalnya momen gagal posting, nggak pede, takut diliatin tetangga waktu bikin video, apalagi ya, yang mungkin kayak aku misalnya nggak bisa DBF, itu kan juga ini ya pengalaman sederhana ya. Apalagi misalnya anak pernah speech delay, terus yang sesuai dengan ini ya pembahasan bun-bun masing-masing ya gitu. Kemudian setelah dipilih satu aja pengalaman sederhana, langsung tulis dalam 5 kalimat. Satu kalimat masalah, 2 kalimat proses, 1 kalimat yang ada unsur perubahan atau pelajaran dari pengalaman itu. Kemudian 1 kalimat lagi adalah ajakan atau refleksi. Ini bagian CTA-nya ya. CTA-nya biasanya lebih ke ajakan atau refleksi aja. Misalnya ajak follow, ajak untuk ikut program, refleksi misalnya menanyakan apakah pernah mengalami, dan lain sebagainya. Kemudian ubah jadi format carousel atau reels. Bebas ya, boleh carousel, boleh reels. Kemudian kalau misalnya carousel, ini lebih mudah ya. Jadi satu slide, satu poin tadi. Misalnya slide pertama adalah masalahnya apa, slide kedua prosesnya, slide ketiga prosesnya, dan lain sebagainya. Terus kalau Reels bisa pakai narasi, footage, sederhana aja gitu ya, video sederhananya aja, terus diisi narasinya. Narasinya ini lebih ke ceritanya ya, Bun-Bun ya, sesuai dengan poin-poin yang 5 kalimat yang sudah dibuat itu. Gitu. Jadi cobain challenge ini, ditunggu DM-nya di grup Sanggar Ngonten. Tips membuat cerita lebih terasa hidup. Yang pertama, gunakan kalimat pendek. Kemudian hindari ceramah. Hindari ceramah, menggurui. Hindari. Fokus ke berbagi aja, ya Bun ya. Kemudian yang ketiga, tulis seolah kamu bicara ke sahabatmu, bukan ke followers. Sama yang kayak aku lakukan ya, ke teman-teman semuanya, aku panggil Bun, Bun Besdi. Kadang aku panggil Cin gitu ya. Contohnya nih, dulu aku pikir jadi IRT berarti nggak boleh punya ambisi. Tapi satu malam, aku tulis di kertas kecil, aku mau bikin sesuatu yang berarti. Hari ini aku baru posting video pertamaku. Nggak viral, paling yang lihat baru 10 orang aja. Tapi aku lega. Kamu pernah ngerasa takut mulai nggak? Nah, itu contohnya ya. Jadi kayak kita ngobrol aja gitu ke bestie kita. Gitu ya Bun ya. Semoga berhasil untuk menuntaskan ketiga challenge-nya. Kalau kamu udah nonton video ini tapi kamu belum ngerjain challenge-nya, cus kerjain dari yang challenge pertama.